Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali berjumpa dalam sarapan sapaan pengharapan, dan saya selalu berdoa agar Bapak Ibu semua tetap ada di dalam berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan Bapak Ibu juga tetap semangat serta sukacita menjalani kehidupan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan, pagi ini Engkau membangunkan kami dalam anugerah dan cinta Tuhan. Kami siap untuk memulai hari baru yang Tuhan beri, namun sebelumnya kami pun memohon Tuhan kiranya memperlengkapi kami, agar hidup yang kami jalani ada di dalam tuntunan kasih Tuhan, dan Engkau ya Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema bukan lagi kata orang. Diambil dari Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, cuaca hari ini tidak menentu. Pagi sampai siang cerah, menjelang sore awan gelap datang dan turunlah hujan lebat. Hidup yang kita jalani juga seperti demikian, penuh dengan kejutan. Ada masa kita menikmati waktu bersama dengan orang terkasih, tiba-tiba ada waktu untuk merelakan kepergian orang yang terkasih. Ada masa kita berbahagia dan mengucap syukur karena pengalaman baik, tapi akan tiba waktunya kita juga harus meratapi dan menangisi sesuatu. Ada masa kita jatuh cinta, tapi ada saatnya kita harus terluka. Nah, walau penuh dengan kejutan, itulah hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Walau kita harus mengakui dengan jujur, kadang kita bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya? Mengapa begini dan mengapa begitu? Bapak Ibu, bagi saya Ayub adalah tokoh Alkitab yang mewakili pergumulan iman kita sehari-hari. Ketika hidupnya tentram dan nyaman, tiba-tiba iblis mencobai dan memporak-porandakan hidupnya. Ayub kehilangan segalanya, bahkan kondisinya sangat memprihatinkan. Di tengah segala penderitaannya, Ayub merasakan pasang surut kehidupan berimannya sama seperti kita. Awalnya yakin dan teguh, namun lambat laun ia mulai goyah dan mempertanyakan apa yang dialaminya. Salahkah? Tidak, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Ayub sekalipun yang disebut sebagai orang saleh, jujur dan benar, dan hidup takut pada Allah, juga mengalami hal yang sama seperti kita. Namun hal yang paling penting yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ialah di dalam kelemahan, di dalam kegoyahan Ayub, ia justru semakin mengenal pribadi Tuhan, bukan lagi dari apa kata orang, melainkan dari pengalaman imannya sendiri. Ayub melewati berbagai peristiwa sampai tiba pada sebuah pengakuan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal, dan itu tertulis di ayat yang kedua. Bagaimana dengan kita? Pengalaman iman seperti apa yang membuat kita akhirnya mengenal secara pribadi siapa Tuhan yang kita imani? Tuhan yang bukan lagi kata orang, melainkan Tuhan yang kita rasakan kehadirannya di tengah segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Tuhan yang tetap setia mengiring perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang siap menopang saat kita tidak lagi berdaya. Tuhan yang membukakan jalan demi jalan untuk kita lewati. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam segala situasi yang kita hadapi. Oleh karenanya, syukurilah setiap pengalaman iman
yang akhirnya membuat kita memandang sendiri siapa Tuhan, bukan lagi kata orang. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengalaman yang hadir dalam perjalanan hidup kami. Sebab pengalaman demi pengalaman itulah yang membuat kami semakin mengenal siapa pribadi Tuhan. Bukan lagi berdasarkan kata orang, melainkan berdasarkan apa yang kami imani, yang kami rasakan, yang kami hayati dalam setiap pengalaman hidup yang sudah kami lalui. Kami percaya bahwa hari depan Tuhan melangkah bersama dengan kami, dan di sanalah kami terus akan belajar mengenal pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap mengasihi kami kini sampai selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami pun juga mengingat untuk jemaat-Mu yang berusia lanjut, yang Tuhan beri anugerah umur panjang. Maka kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati dalam keseharian mereka. Tuhan peliharakan hidup para lansia ini, sehingga mereka senantiasa hidup cukup di dalam anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kami pun memohon Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera yang mengisi hati dan pikiran mereka, sehingga hari demi hari yang mereka lalui, para orang tua kami ini boleh merasakan kebaikan, setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Kami pun juga berdoa, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga topang bagi mereka yang hari ini sedang bergumul tentang sakit penyakit ataupun kelemahan fisik dan kelemahan tubuh mereka. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan untuk orang tua kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang akan terus menganugerahkan segala kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Dan pagi ini kami pun siap untuk memulai segala aktivitas hari ini. Tuhan, sertailah langkah kami, pimpin kehidupan kami, berkati setiap usaha, pekerjaan, dan karya kami. Dan Tuhan terus menjamin hidup kami bersama dengan keluarga di hari-hari depan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas. Tetap semangat, tetap sukacita, karena Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.